Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama Miss Weti. Miss Weti kali ini ingin menjelaskan tentang konversi beberapa satuan yang akan kita gunakan untuk mencari kecepatan. Yang pertama adalah konversi waktu, kemudian konversi jarak, dan konversi satuan itu tersendiri, yaitu satuan kecepatan. Ya, perhatikan. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah konversi satuan waktu. Ya, kita bersama-sama mengenal bahwa 1 jam itu ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Dan 1 jam ada 3.600 detik. Sedangkan untuk kebalikannya, 1 menit itu ada 1/60 jam. 1 detik ada 1/60 menit, dan 1 detik itu ada 1/3600 jam. Itu yang perlu kalian ingat dan hafalkan ya. Oke, yang pertama masuk ke contoh pertama. Semuanya perhatikan dengan baik. Oke, 1/2 jam sama dengan titik-titik menit. Oke, ini menjadi 5/2 kali, karena 1 jam ada 60 menit, berarti kali 60/1. Oke. Nah, ini bisa dicoret bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 30. Nah, 5 kali 30 sama dengan 150 menit. Ya, jadi 1/2 jam ada 150 menit. Oke, sekarang masuk ke contoh 2. Kita kerjakan bersama-sama ya. Oke, perhatikan. 2/5 jam 120 detik sama dengan titik-titik menit. Oke, karena ada 2 satuan, Miss pisah satu-satu ya, Nak ya. Yang 2/5 jam nanti dijadikan menit sendiri, yang 120 detik dijadikan menit sendiri. Oke, yang pertama kita selesaikan. 1/2/5 jam itu berapa menit? 1/2/5 itu sama aja 7/5. Oke, kali 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti di sini kali 60. Ini boleh per 1. 5 bagi 5 dapat 1. 60 bagi 5 dapat 12. Sekarang 7 kali 12 sama dengan 84 menit. Ini untuk yang 1/2/5 jam ada 84 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke satuan yang kedua atau 120 detik. 120 detik itu berapa menit? Caranya seperti ini. 120 kali 1 detik berapa menit? 1 detik 1/60. Ya, yang ini bisa per 1 boleh. Berarti ini 120 kali 1 120. 1 kali 60 sama dengan 60. Sedangkan hasil dari pembagian 120/60 adalah 2 menit. Nah, setelah diketahui 1 per 1, 1/2/5 jam diketahui 84 menit dan 120 detik diketahui 2 menit. Ini sudah sama-sama menit, boleh dijumlah. Berarti hasil dari 1/2/5 jam 120 detik adalah penjumlahan dari 84 menit ditambah dengan 2 menit sama dengan 86 menit. Oke, kita masuk ke penyelesaian contoh 3. Perhatikan ya, Nak ya. Oke, 5 jam dikurangi dengan 7.200 detik itu sama dengan titik-titik jam. 5 jam dijadikan jam, berarti tetap 5 ya. Oke, selanjutnya yang 7.200 detik dijadikan jam. Ini sama dengan 7.200 kali 1 detik berapa jam? 1 detik adalah 1/3600. Ya, Nak ya. Ini per 1 boleh ya. Terus ini ada 0, ada 0. 72 kali 1 hasilnya 72 per 1 kali 36 sama dengan 2
yang 5 jam dikurangi dengan 2 jam sama dengan adalah 3 jam. Oke, kita lanjutkan tentang konversi waktu ya nak ya. Oke, di sini Miss Fatih masih punya beberapa contoh tentang penyelesaian konversi waktu. Oke, yang pertama kita Miss berikan contoh 4, contoh 5, contoh 6 dan contoh 7. Oke, kita selesaikan satu persatu. Yang pertama kita selesaikan dulu contoh 4. Nah, di sini 3 jam 10 menit 53 detik ditambah dengan 1 jam 44 menit dan 12 detik. Itu kita selesaikan ya. Oke, kita tambahkan apa adanya dulu. Kita tambahkan ya. 3 tambah 2 5. Ini 6. Terus ini 54. Terus ini 4. Tapi ingat di sini adalah 65 detik ya. 65 detik ini karena dia lebih dari 60 atau bisa dijadikan ke menit, kita sumbangkan ke sini. Ya, 60 detiknya disumbangkan ke sana, di sini menjadi 1 menit. Ya. Nah, 60 detik punyanya sini disumbangkan ke sini menjadi 1 menit. Berarti di sini sisanya tinggal 5 detik. Terus di sini bertambah 1 menit menjadi 55 menit. Dan di sini 4 jam. Nah, ya. Jadi 3 jam 10 menit 53 detik ditambah dengan 1 jam 44 menit 12 detik itu sama dengan 4 jam 55 menit 5 detik. Ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu pengurangan satuan jam, menit, dan detik. 5 jam 36 menit 18 detik dikurangi dengan 3 jam 25 menit 20 detik. Oke, kita perhatikan 18 dikurangi 20 tidak bisa, makanya di sini pinjam 1. Ya, kita pinjam 1 menit dari sini. Nah, karena di sini dipinjemin 1 menit, di sini berubah menjadi 60 detik. Oke? Nah, karena dapat sumbangan 60 detik, yang sini menjadi 78 detik. Ya, 60 tambah 18 detik sama dengan 78 detik, baru bisa dikurangi 20. Hasilnya adalah 58 detik. Oke, sedangkan yang di sini karena tadi sudah disumbangkan 1 menit, makanya di sini tinggal 35. Ya, 35 dikurangi 25 sama dengan 10 menit. Dan yang sini tidak berubah apapun, tidak ada yang disumbangkan, berarti 5 jam dikurangi 3 jam sama dengan 2 jam. Sehingga 5 jam 36 menit 18 detik dikurangi dengan 3 jam 25 menit 20 detik, hasilnya adalah 2 jam 10 menit 58 detik. Nah, untuk soal ke-6 dan ke-7 itu kita masuk pada soal cerita. Oke, perhatikan cara penyelesaiannya ya nak ya. Oke, yang pertama atau contoh ke-6, Bayu bermain pukul 15.30. Jika Bayu bermain sampai pukul 16.45, berapa lama Bayu bermain? Oke, dalam menuliskan jam, Miss tuliskan di sini ya. Ini adalah waktu selesai. Terus ini adalah waktu mulai. Nah, untuk mencari lamanya berarti adalah waktu selesai dikurangi dengan waktu mulainya. Perhatikan dengan baik. Di kanan titik itu menunjukkan menit. Dan di kiri titik itu menunjukkan jam. Nah, masing-masing dicari sendiri-sendiri. Jadi suku menit dikurangi dengan suku menit, suku jam dikurangi dengan suku jam. Karena ini 45 sudah bisa dikurangi dengan 30, hasilnya 15, maka tidak masalah. Nah, hasilnya 15
Terus yang suku jam 16 dikurangi 15 hasilnya 1. Jadi lama bermainnya adalah 1 jam 15 menit. Ya nak ya, sekali lagi suku di kiri adalah jam dan suku di kanan adalah menit. Adalah 1 jam 15 menit. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh nomor 7 atau soal cerita nomor 2. Perhatikan dengan baik. Nadine sampai di Bandung pukul 15.05. Perjalanan Jakarta-Bandung adalah 3 jam 10 menit. Pukul berapa Nadine berangkat dari Jakarta? Nah, yang ditanyakan adalah jam keberangkatan. Di sini adalah jam sampai dan ini adalah lama perjalanannya. Ya, berarti untuk mencari keberangkatan, maka jam sampai dikurangi lama perjalanannya. Oke, jam sampainya adalah 11.05. Kemudian lama perjalanannya adalah 3 jam 10 menit. Ini dikurangi, semuanya perhatikan. Menit ya nak ya, ini menit. 5 dikurangi 10 tidak bisa. Makanya dari sini dipinjam ke sana. 1 jam disumbangkan menjadi 60 menit. Nah, yang di sini menjadi 60 ditambah 5 atau 65 menit. Nah, setelah sudah menjadi 65 bisa dikurangi 10 sama dengan 55. Nah, yang sini sudah disumbangkan 1, berarti tinggal 10. 10 dikurangi 3 menjadi 7. Jadi, dia berangkat pukul 7.55. Oke, kita lanjutkan belajar tentang konversi jarak ya nak ya. Oke, di sini Disati sudah memiliki 2 contoh yang harus kita selesaikan. Oke, yang pertama, kalian masih ingat ya tanda ini ya. Kita bisa singkat dengan kucing hitam dalam mobil Desi cantik mundar mandir. Itu harus kalian hafalkan ya nak. Setiap turun 1 tingkat dikali 10, setiap naik 1 tingkat dibagi 10 ya. Oke, perhatikan dengan baik. Nah, di sini contoh 1, misalnya punya soal 20 meter ditambah dengan 120 desimeter dikurangi dengan 270 cm titik-titik desimeter. Oke, karena di sini ada beberapa satuan, kan semuanya diubah ke DM masing-masing. Oke, yang pertama adalah 20 meter dijadikan desimeter. Meter ke desimeter, turun 1 berarti kali 10. Di sini hasilnya adalah 200 desimeter. Sedangkan yang kedua adalah 120 desimeter. Berapa desimeter? Sama ya. Kalau satuannya sama tidak berubah. Oke, yang ketiga adalah 270 cm titik-titik desimeter. Sentimeter jadikan desimeter, naik 1 berarti bagi 10. 270 bagi 10 atau nolnya hilang 1. Berarti di sini adalah 27. Nah, baru kita lihat tandanya. Ini tambah, ini kurang. Berarti yang ini ditambah dulu. 200 ditambah dengan 120 sama dengan 320 desimeter. 320 desimeter. Nah, kemudian dikurangi 270 cm atau 27 desimeter sama dengan ini 3, ini 11 dikurangi 2, 9, terus di sini 2. Jadi hasil dari 20 meter ditambah dengan 120 desimeter dikurangi dengan 270 cm adalah 293 desimeter. Oke, kita langsung masuk ke soal cerita bagian konversi satuan jarak. Oke, Disati punya suatu cerita. Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km. Mampir ke toko buku yang berada 250
Berapa hektometer jarak tempuh Ratna? Berapa hektometer ya? Jarak tempuh berarti dari jarak ke pasarnya ditambah dengan jarak ke toko bukunya. Di sini Miss bisa tulis bahwa ini 0,5 km ditambah dengan 250 meter. Kemudian dijadikan hektometer. Oke, kita masing-masing. Oke. Kita kerjakan 0,5 km jadikan hektometer. Turun 1 berarti kali 10. 0,5 kali 10 sama dengan 5. Atau ini komanya mundur 1 sama dengan 5. Sedangkan 250 meter dijadikan dengan hektometer. Meter masuk ke hektometer. Naik 2. Naik 2 berarti komanya madu 2. 1, 2 ya. Berarti 2,5. Sekali lagi 250 dibagi dengan naik 2 berarti bagi 100 ya. Ini boleh ditulis karena ini dibagi 100 berarti komanya maju 2. Maju 1, maju 2. Nah, berarti hasilnya adalah 2,5. Oke, atau 2,50 ya. Tadi sama saja. Baru di sini ditambah. Ini 0,5, ini 7. Maka jarak tempuh Ratna adalah 7,5 hektometer. Oke, selanjutnya kita belajar tentang konversi satuan kecepatan. Enak ya? Misalnya punya 3 contoh, perhatikan dengan baik. Oke, yang pertama adalah 24 km per jam dijadikan meter per menit. Semuanya perhatikan. Di sini adalah satuan jarak, satuan waktu. Satuan jarak, satuan waktu. Nah, kita ubah masing-masing ke satuan masing-masing. 24 km per jam ini sama dengan 24 km per 1 jam. Ya, sedangkan ini adalah meter per menit. Oke, perhatikan, Miss Fetri tadi sudah bilang yang jarak dijadikan dengan jarak, ya waktu dijadikan dengan waktu. 24 km itu dijadikan meter. Turun 1, 2, 3, turun 3, 24, 1, 2, 3. 24 km adalah 24.000 meter. Sedangkan jam dijadikan dalam menit. Ini adalah 60 menit. Oke, nolnya bisa dicoret. 24-nya dibagi dengan 6 dapat 4, sedangkan nolnya masih 2. Jadi, hasil dari 24 km per jam adalah 400 meter per menit. Ya. Oke, begini. Masuk ke contoh nomor 2. 5 meter per detik dijadikan kilometer per jam. Semuanya perhatikan, 5 meter per detik adalah 5 meter per 1 detik dijadikan dengan kilometer per jam. Ya. 5 meter dijadikan kilometer ya. Berarti naik meter jadikan kilometer. Naik 1, 2, 3. Berarti di sini ada 5 dibagi 1000. Atau boleh ditulis dengan 5 per 1000. Sedangkan 1 detik adalah 1 per 3600 jam. Ya, oke. Tanda per yang ini ya, boleh kita ganti dengan tanda bagi. Itu berarti 5 per 1000 dibagi dengan 1 3600. 1 per 3600 kita ubah 5 per 1000 kali dengan 3600 per 1. Oke, kita boleh dicoret sekarang. 002 boleh dicoret dengan 002. Oke, 5 dibagi 5 dapat 1, 10 dibagi 5 dapat 2. Ya, hasilnya adalah 36 per 2. 36 kali 1 36. 2 kali 1 adalah 2, sama dengan 18 kilometer per jam. Jadi 5 meter per detik sama dengan 18 kilometer per jam.
Oke, kita masuk ke contoh nomor 3. Di sini ada 24 meter per menit, setiap sama dengan titik-titik kilometer per jam. Berarti di sini ada 24 meter per 1 menit sama dengan titik-titik kilometer per jam. Ya, di sini 24 meter dijadikan kilometer, naik ke atas 3 kali, berarti adalah 24 per 1000. 1 menit dijadikan jam, ini sama dengan 1 per 60. Oke, sama dengan 24 per 1000 dibagi dengan 1 per 60, sama dengan 24 per 1000 dikali 60 per 1. Ini bisa dicoret. Nah, 24 kali 6 itu 144 per 100, atau berarti 1,44. Jadi 24 meter per menit sama dengan 1,44 km per jam. Oke, sekarang kita masuk ke konsep kecepatan ya nak ya. Oke, Miss jelaskan di sini. Di sini Miss Fetri sudah menuliskan yang namanya segitiga JKW. Ya, jadi untuk mencari kecepatan itu menggunakan dua satuan. Yang pertama adalah satuan jarak dan yang kedua adalah waktu. Nah, di sini dibuatkan JKW seperti ini, JKW. Terus ini pembagian, dan yang ini adalah perkalian. Artinya apa? Dalam mencari J, ya, J itu artinya jarak, W itu artinya waktu, dan K adalah kecepatan. Jadi disingkat adalah JKW. Untuk mencari jarak, rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk mencari jarak berarti jaraknya ditutup. Yang ada berarti K kali W. Untuk mencari kecepatan berarti K-nya ditutup. Yang ada adalah J bagi W. Dan untuk mencari waktu, berarti waktunya yang ditutup. Yang ada adalah J dibagi K. Oke. Itu ya. Jadi, untuk mencari jarak, rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Untuk mencari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Dan untuk mencari waktu, rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1. Perhatikan dengan baik. Kecepatan rata-rata mobil Pak Doni 70 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 1/2 jam? Oke, kita lihat dari depan. Di sini 70 km per jam dinyatakan dalam kecepatan. Berarti K sama dengan 70 km per jam. Kemudian berapa jarak yang ditempuh dalam waktu 1/2 jam? Berarti W sama dengan 1/2 jam. Oke, perhatikan, nah, kita harus menyamakan antara satuan kecepatan yang diminta dengan satuan waktu ataupun jarak yang nantinya diketahui. Oke, coba dilihat di sini adalah jam dan ini sudah jam. Karena sudah sama maka tidak perlu diubah. Oke, berarti di sini langsung masuk ke J. J kenapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak. Berarti J sama dengan K kali W. Di mana K-nya adalah 70, W-nya adalah 1/2. Oke, 70 per 1 boleh, 70 kali 1 sama dengan 70, 1 kali 2 sama dengan 2, sama dengan 35, satuannya adalah kilometer. Berarti jarak yang ditempuh Pak Doni adalah 35 kilometer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Sebuah mobil berangkat pukul 06.00 dari kota A menuju kota B yang berjarak 210 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil jika tiba di kota B pukul 09.00? Coba perhatikan di sini. Di sini berangkatnya adalah 06.00 dan sampainya adalah
pukul 09.00. Kemudian jarak dari kota A sampai kota B adalah 210 km. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti K sama dengan di sini perhatikan. Berangkatnya pukul 6 sampainya pukul 9. Dari sini kita bisa mencari W-nya. W-nya adalah atau waktu perjalanannya adalah 9 dikurangi dengan 6 sama dengan 3 jam. Ya, jadi sini sudah ketemu W-nya 3 jam dan jaraknya adalah 210 km. Berarti K sama dengan J dibagi W. Ya, jarak 210 dibagi dengan 3 sama dengan 70 km per jam. Jadi, kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 70 km per jam. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Jarak rumah Mita ke sekolah adalah 240 meter. Mita bersepeda dengan kecepatan 1,2 km per jam. Berapa menit Mita bersepeda ke sekolah? Oke, semuanya perhatikan di sini, hati-hati ada perbedaan satuan di sini. Ya. Oke, yang pertama, jarak rumah Mita ke sekolah. Jarak berarti J sama dengan 240 meter. Kemudian kita bersepeda dengan kecepatan K sama dengan 1,2 km per jam. Oke, kemudian berapa menit Mita bersepeda ke sekolah? Berapa menit? Berarti di sini W ya yang ditanyakan. Oke, hati-hati di sini karena di sini kilometer, ini kilometer, maka yang jarak ini meter, ada perbedaan ya. Maka yang jarak kita ubah ke kilometer. Berarti 240 per 1000 kilometer. Nah, biar sama dengan kecepatannya, satuannya biar sama. Oke, maka B sama dengan J bagi K. J-nya adalah 240 per 1000. Oke, dibagi dengan K. K-nya adalah 1,2. 1,2 adalah 12 per 10. Oke, kita balik 240 per 1000 kali 10 per 12. Oke, ada 0, ada 0. Ada 0 coret, ada 0 ya. 02 di atas, 02 di bawah boleh dicoret. Oke, sekarang adalah 24 sama 12. Dibagi 12 dapat 1, dibagi 12 dapat 2. Hasilnya adalah 2 per 10. Tapi 2 per 10 ini adalah 2 per 10 jam. Sedangkan yang ditanyakan adalah menit. Ya, berarti di sini kali 60 sama dengan, oke, ini bisa dicoret, 2 kali 6 sama dengan 12 menit. Jadi Mita bersepeda ke sekolah selama 12 menit. Nah, begitu ya nak ya. Kita sudah belajar tentang konversi satuan waktu, konversi satuan jarak, konversi satuan kecepatan, dan kita juga sudah belajar tentang konsep kecepatan itu sendiri. Oke, dari Miss cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa hubungi Miss Febi atau Miss Handa. Begitu ya nak ya. Selamat belajar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.